Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak. Identitas. Hari ini tanggal 6 April, judul renungan kita, Joshua Hyams bertekad menjadi seorang pendeta. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Salah satu detail kecil dan menarik tentang kehidupan Joshua Hyams adalah mengenai pekerjaannya. Niat ayahnya sejak anaknya masih kecil adalah mengirimnya untuk dilatih dalam pelayanan. Tetapi ketika Joshua baru berusia 12 tahun, keluarganya menghadapi kerugian finansial yang luar biasa. Tuan Hyams tidak lagi mampu membiayai kuliahnya, tetapi memutuskan Joshua tetap harus belajar perdagangan agar ia dapat menghidupi dirinya sendiri. Ia magang ke sekolah pembuat lemari. Ketika Hyams muda masih magang, dia menjadi anggota gereja Kristen setempat. Dan pada usia 18 tahun, terlihat jelas bahwa ia memiliki bakat untuk berkhotbah. Gereja mendorongnya untuk mengikutinya. Dia mengadakan serangkaian penginjilan yang sukses, dan dia memulai sebuah jemaat baru pada usia 22 tahun. Masa magangnya ternyata menjadi 2 kali lipat. Dia menyelesaikan belajar menjadi pembuat lemari dan menjadi seorang pelayan penuh waktu yang sukses. Jelas sekali, Tuhan punya rencana untuk Joshua Hyams. Hyams terkejut ketika mengetahui apa saja yang termasuk dalam rencana itu. Pada tahun 1839, ia diundang untuk mendengarkan Miller berbicara tentang kedatangan yang kedua. Dia tidak setuju dengan semua yang didengarnya, tetapi secara umum dia setuju dengan kebenaran nubuat tersebut. Dia bertanya kepada Miller mengapa dia tidak membawa pesannya ke kota-kota besar. Miller menjawab bahwa dia hanya pergi ke tempat yang diundang dan dia belum pernah diundang ke kota-kota besar. Jika Anda diundang, apakah Anda akan pergi? Tanya Hyams. Tentu saja, kata Miller. Selain seorang pendeta yang baik, Hyams juga seorang reformis yang terkenal. Dia pernah bekerja sama dengan Joseph Bates melawan minuman keras, dan gerejanya menjadi markas besar New England Anti-Slavery Society milik William Lloyd Garrison. Jadi dia tahu bagaimana cara mempromosikan suatu tujuan dan membuat banyak orang tertarik. Dia benar-benar berhenti dari pekerjaannya dan mulai bekerja penuh waktu untuk mempromosikan Miller dan ceramah-ceramahnya. Dan cara yang paling terkenal yang dia lakukan adalah dengan memulai sebuah majalah kecil yang diterbitkan pertama kali pada tanggal 20 Maret tahun 1840. Anda mungkin pernah mendengarnya. Majalah itu bernama Sign of the Times. Anak-anak, sejak hari itu, Millerisme berubah dari keingintahuan regional yang kecil menjadi sensasi nasional. Semua berkat seorang pemuda yang mengira bahwa ia harus menjadi pembuat kabinet, bukannya menjadi apa yang sebenarnya ia inginkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang memiliki rencana di balik rencana kami, Engkau selalu memastikan bahwa apa yang Engkau kehendaki, itulah yang terjadi dengan menggunakan orang-orang yang mau mengikut Engkau. Saya ingin berjalan bersamamu. Saya ingin menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Jelaskanlah kepada saya hari ini.